Amin. Saat teduh selesai, mari kita bernyanyi dalam Yesus kita bersandar. Dalam Yesus kita bersandar. Dalam Yesus kita bersandar. Dalam Yesus kita bersandar sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersandar. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 3. Sekali lagi 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 3 begini firman Tuhan, nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu yaitu supaya kamu menjauhi percaturan. Demikian firman Tuhan, mari kita satukan hati kita mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat berkat kasih setiamu Tuhan. Berkat panjang kehidupan kami hingga siang hari ini Bapak yang baik. Bapak yang baik sebentar Tuhan, kami akan mulai kegiatan kami pembinaan karakter Bapak. Mari Bapak Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan. Berkati adik-adik yang tempat ini yang mendengarnya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Belum kenal kan sama Bapak ini? Oke. Power, ayo kenal. Nah, halo semua. Shalom. Perkenalkan nama saya Reza Marhum. Ada Marhum no? Wah, nama saya Reza Marhum. Saya masih PPL, saya mengajar di SMA. Saya satu sungguh. Saya Universitas Tiran Kalung. Ada yang tahu? Dari yang baru kami satu kelas satu BK. Oke, kita mulai hari ini kegiatan kita tentang pembinaan karakter. Tahu nggak kira karakter apa? Karakter itu apa? Sikap, sifat. Jadi judulnya hari ini itu disiplin adalah kunci keberhasilan. Dengar ya adik semua. Disiplin adalah fondasi penting dalam meraih keberhasilan. Dalam kehidupan, disiplin merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya, mengatur waktu dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Orang yang disiplin mampu mengatur prioritas dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan dengan efisien. Disiplin mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk waktu, pekerjaan, keuangan, dan hubungan pribadi. Tanpa disiplin, tujuan yang ingin dicapai akan sulit terwujud karena kurangnya konsistensi dan ketekunan. Dalam dunia pendidikan, disiplin sangat penting. Siswa yang disiplin cenderung lebih berhasil dalam studi mereka karena mereka mampu mengatur waktu belajar, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan mematuhi aturan sekolah. Disiplin belajar membantu siswa untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Selain itu, disiplin dalam pendidikan juga mencakup kedisiplinan moral dan etika yang membentuk karakter siswa menjadi individu yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, contohnya di sekolah kan ada peraturan sekolah ya. Kalau kita melanggar peraturan sekolah, pasti kita dihukum kan? Nah, di kelas, kalau kita tidak mengerjakan tugas kita pasti ada sanksinya, ada nggak? baik, dalam keluarga disiplin membantu menciptakan lingkungan yang harmonis dan teratur. Orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan disiplin yang baik akan membantu mereka mengembangkan nilai-nilai positif seperti tanggung jawab, kejujuran, dan kerja keras. Ini akan membentuk karakter anak-anak yang kuat dan setiap menghadapi tantangan hidup. Disiplin finansial adalah aspek lain yang tidak kalah penting. Mengelola keuangan dengan disiplin dapat membantu seseorang mencapai stabilitas finansial dan meraih tujuan keuangan jangka panjang. Ini mencakup pengaturan anggaran, menabung, dan menghindari hutang yang tidak perlu.
Dalam konteks sosial, disiplin membantu menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Mematuhi aturan dan norma sosial adalah bentuk disiplin yang penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat hidup bersama secara damai dan tertib. Tanpa disiplin sosial, akan sulit untuk menjaga ketertiban dan menghindari konflik. Disiplin juga sangat penting dalam mencapai tujuan jangka panjang. Tanpa disiplin, seseorang mungkin mudah tergoda untuk mengalihkan perhatian atau menarik ketika menghadapi kesulitan. Disiplin membantu mempertahankan fokus dan motivasi. Bahkan ketika menghadapi tantangan dan hambatan, latihan disiplin dapat dimulai dari hal-hal kecil, seperti membuat dan mematuhi jadwal harian, menghindari prokrastinasi, dan menetapkan tujuan yang jelas, yang konsisten dan keteguhan. Seseorang dapat memperlukan disiplin diri dan mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Di era digital, disiplin dalam menggunakan teknologi menjadi semakin penting. Mengelola waktu yang dihabiskan di depan layar, menghindari kecanduan media sosial, dan menggunakan teknologi untuk tujuan produktif adalah bentuk disiplin yang relevan dalam kehidupan modern. Disiplin spiritual juga merupakan aspek yang penting bagi orang. Ini melibatkan praktik-praktik seperti meditasi, doa, dan refleksi diri yang membantu seseorang menjaga keseimbangan batin dan kedamaian. Disiplin dalam praktik spiritual dapat memberikan kekuatan mental dan emosional yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup. Penting untuk diingatkan bahwa disiplin bukan berarti hidup tanpa kesenangan dan kebebasan. Sebaliknya, disiplin membantu menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan seseorang menikmati hidup dengan cara yang lebih bermakna dan bertanggung jawab. Dengan disiplin, seseorang dapat mencapai keseimbangan antara kerja dan waktu luang, antara kewajiban dan kesenangan. Disiplin juga memiliki peran penting dalam mengembangkan diri. Dengan disiplin, seseorang dapat terus belajar, berkembang, dan meningkatkan diri. Ini mencakup pengembangan keterampilan. Pembelajaran untuk pertemuan kita ada di sini berdua. Terima kasih Bapak, terima kasih Yusuf, terima kasih Roh Kudus. Ya Bapak, kami telah mendengarkan sebagian dari pengarahan dari guru kami ya Bapak, dan sebagian dari firman-Mu. Semoga itu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Juga kepada keluarga kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Engkau yang berkati mereka dalam mereka berada sekarang ya Bapak. Ini doa anakmu dan doa, amin.